Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Oktavia Maharani dari kelas 1 KA 12 dengan NPM 111211187, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan tentang Digital Law. Pengertian, tujuan dan manfaat, kejahatan yang menentang Digital Law, cara mencegah kejahatan Digital Law, dan hukum yang mengatur. Pengertian Digital Law. Digital Law merupakan salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk menangani berbagai macam kejahatan yang berkaitan dengan sarana elektronik dan komputer. Tujuan dan manfaat Digital Law bertujuan untuk mengurangi berbagai macam kasus kejahatan di dunia maya. Manfaat utama dari Digital Law yaitu adalah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tindakan-tindakan pelanggaran hukum di dunia maya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, tentunya akan memberikan keamanan kepada para pengguna internet dan alat elektronik seperti komputer. Kejahatan yang menentang Digital Law. Yang pertama, ada spoofing. Kejahatan yang dilakukan hacker di mana mereka meyakinkan orang untuk menyajikan informasi pribadi atau finansial mereka supaya dapat digunakan untuk penipuan atau penyalahgunaan lainnya. Yang kedua, IP spoofing. Pengambilan alih komputer yang dilakukan dengan mengirim pesan kepada komputer yang memiliki IP address. Yang ketiga, ada identity theft, yaitu pencurian nomor kartu kredit orang lain untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, software piracy, yaitu menduplikasi dan menjual software, musik, dan lain-lain secara tidak sah atau secara ilegal. Yang kelima, computer hacking, yaitu mengubah software dan hardware suatu komputer atau mengambil alih komputer orang tanpa izin atau tanpa pengetahuan mereka. Yang keenam, copyright infringement, yaitu tindakan melanggar salah satu hak eksklusif hak cipta yang diberikan kepada mereka oleh Undang-Undang Hak Cipta Federal. Cara mencegah kejahatan dari Digital Law. Yang pertama, gunakan software yang lebih baik. Yang kedua, sanksi yang lebih berat untuk menyadarkan orang-orang akan kepentingan Digital Law. Yang ketiga, jangan mengemukakan informasi pribadi secara sembarangan. Yang keempat, jangan menyebarkan foto-foto yang tidak pantas. Yang kelima, unduhlah dan gunakan antivirus pada komputer. Yang keenam, jangan mengunduh lagu atau video yang tidak jelas asalnya atau hasil dari pencurian. Hukum yang mengatur Digital Law. Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang A, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang B, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Yang C, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundang pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Menurunkan ancaman pidana sebagai berikut. Yang A, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun.
atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi 750 juta. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Yang A. Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Memperkuat peran penyidik, pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang A. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Yang B. Kewenangan meminta informasi pada penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. A. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang B. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Yang A. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang B. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya tentang digital law. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.